Shalom saudara-saudara, hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam kita memasuki peringatan Sabtu Sunyi setelah kemarin kita bersama-sama memperingati Hari Jumat Agung atau Hari Kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam menghayati dan memperingati Sabtu Sunyi pada saat ini, kita akan dikuatkan, dibimbing dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Di dalam kesunyian ini, kami mau merenungkan kuasa kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan tetap hadir dalam seluruh hidup dan kehidupan kami, dalam segala situasi dan keberadaan kami. Ya Tuhan, di dalam kami memperingati momen yang begitu berarti, momen yang sungguh-sungguh menguatkan kami setelah peristiwa penyaliban di Bukit Golgota, mau meyakinkan bahwa Tuhan yang telah mati tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang berkuasa. Kebenaran firman-Mu akan menguatkan kami, akan menuntun kami di dalam kami menghayati peringatan Sabtu Sunyi pada saat ini. Pimpinlah kami Tuhan, hamba-Mu yang akan menjelaskan pun segenap umat-Mu yang akan mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus yang tersalib, kami berdoa. Amin. Bahagian firman Tuhan bagi kita saat ini terambil dari Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatia, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kita menghayati makna Sabtu Sunyi pada saat ini, kita akan dikuatkan dan dituntun oleh
kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Yohanes 19 ayat 38 sampai 42 dengan tema iman yang tak terkuburkan. Iman yang tak terkuburkan. Yohanes 19 ayat 38 sampai 42 menjelaskan bahwa dalam situasi yang mencekam, Yusuf dari Arimatia bekerja sama dengan Nikodemus yang juga seorang pemimpin agama Yahudi, menyatakan kasihnya dengan mengubur mayat Yesus dengan cara yang baik dan terhormat. Dijelaskan bahwa setelah Yesus meninggal, maka Yusuf dari Arimatia memberanikan diri meminta mayat Yesus kepada Pilatus untuk mengafani dan menguburkannya. Sedangkan Nikodemus bertindak membubuhi mayat Yesus dengan rempah-rempah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keberanian mengurus jenazah Yesus di saat suasana masih sangat mencekam dan rawan. Tindakan Yusuf dan Nikodemus dapat menjadi perenungan bahwa mereka sekaligus mempertaruhkan jabatannya demi mengurus jenazah Yesus. Semua itu mereka lakukan karena iman mereka yang sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa. Saudara-saudara, menurut hukum Roma, mayat yang dihukum mati biasanya diserahkan kepada keluarga mereka. Tetapi jika mereka dihukum mati karena pemberontakan, maka mayatnya akan dibiarkan tersalib. Itu berarti ada perlakuan yang berbeda dengan mayat orang yang meninggal secara normal. Orang-orang Yahudi umumnya mengizinkan penguburan semua penjahat, tetapi bukan di dalam kuburan umum, karena dianggap bisa menajiskan kuburan itu. Penjahat biasanya dikuburkan bersama-sama di tempat khusus yang disiapkan untuk para pemberontak. Kita bisa bandingkan bagaimana kisah perlakuan kepada orang-orang yang meninggal karena mengalami penyakit COVID atau Corona. Proses penguburan mereka harus mengikuti protap yang ditentukan Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO. Orang dilarang ikut memakamkan jenazah tersebut, termasuk keluarganya. Kalaupun ada keluarga yang ikut, sangat dibatasi, karena penyakit corona adalah penyakit yang gampang menular dan mematikan. Tentu kondisi ini sangat menyedihkan keluarga dan kita. Yusuf dari Arimatia adalah anggota majelis besar yang terkemuka dan kaya. Dia tidak setuju dengan putusan penyaliban Yesus. Dia adalah seorang yang berkedudukan tinggi di mahkamah agama, sehingga Yusuf dapat berbicara dengan Pilatus. Permohonan Yusuf cukup berbahaya karena Tuhan Yesus dihukum mati karena dianggap sebagai pemberontak, dan anggota mahkamah agama yang lain tidak setuju dengan tindakan Yusuf. Kemungkinan Pilatus meluluskan permintaan itu karena yakin bahwa Yesus memang bukanlah pemberontak. Tindakan Yusuf dan Nikodemus didorong oleh hati yang berkecamuk.
Kita bandingkan dalam Ratapan 3 ayat 1 sampai 9. Karena menyaksikan sebuah peristiwa yang bertentangan dengan nurani mereka. Hati mereka meratap dan tertekan, sehingga mereka berupaya memikirkan cara yang terbaik untuk menurunkan mayat Tuhan Yesus dan menguburkannya dengan cara yang baik dan terhormat. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Sabtu Sunyi adalah momen atau waktu untuk memahami rahasia kematian Kristus sambil menghayati keputusasaan yang seolah-olah tanpa harapan kehidupan. Suasana tersebut adalah sebuah keadaan yang sekaligus mempertemukan antara keputusasaan dan harapan. Pada satu sisi, keputusasaan muncul karena Yesus ternyata manusia biasa yang akhirnya mati juga. Tetapi pada sisi yang lain ada harapan karena Dia pernah berjanji akan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kini ternyata jenazah Yesus sedang berada dalam kubur, bukan berarti fakta keallahan Yesus adalah kebohongan. Sebaliknya, Yesus berada dalam kubur adalah sebuah proses yang hendak menunjukkan kesempurnaan kemanusiaan Yesus yang lahir sebagai manusia, berkarya dalam pelayanan, menderita, lalu mati sesuai nubuat para nabi. Sabtu Sunyi adalah keheningan yang menjembatani antara Jumat berdarah dengan Minggu bergelora, yakni jembatan antara kematian anak domba dengan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam saat-saat seperti itulah murid-murid Yesus mengalami kesunyian dan ketakutan karena mereka kehilangan Tuhan Yesus yang sebelumnya menjadi pemimpin mereka. Mereka tidak hanya sunyi karena tak ada lagi kegiatan pelayanan bersama Yesus, tetapi juga karena mereka sedang merasakan kesunyian batinnya, bahkan ketakutan tanpa pengharapan di hari yang masih mencekam. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus memang menderita, mati, dan kemudian dikuburkan. Namun di sanalah terletak jaminan pembebasan segenap utang dosa kita, sehingga kita harus yakin bahwa Yesus yang mati itu, kita pun diajak mematikan dosa kita, sehingga kita ketika Dia terbebas dari kematian, maka kita pun akan bebas dari utang dosa. Di sanalah terbaring seorang yang tampaknya telah menjadi tawanan maut, tetapi pada kenyataannya Yesus justru menaklukkan sang maut itu. Sebab maut telah tergeletak binasa di dalam kubur dan telah ditaklukkan. Dalam hubungan dengan kondisi kita saat ini, kita merasakan kesunyian karena harus banyak berdiam di rumah, jauh dari hiruk pikuk dan keramaian aktivitas kehidupan setiap hari, termasuk keramaian seremoni keagamaan kita.
Namun di sisi lain, dalam kesunyian itu kita terus mencari Tuhan dan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga kita akan merasakan dan menikmati hangatnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yakinlah, Tuhan selalu hadir dalam segala situasi kehidupan kita, termasuk di saat kita harus lebih banyak mengisolasi diri di rumah masing-masing. Tuhan beserta kita.